Hola Gracie, pernah gak sih kamu menyangka kalau ternyata langit gak cuma menurunkan hujan? Percaya atau enggak, ada kalanya yang turun dari langit bukan air, tapi hal-hal aneh. Mulai dari ikan, uang, bahkan potongan daging loh. Fenomena ini benar-benar pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Dan sebagian masih belum bisa dijelaskan secara logis. Jadi siap-siap kaget ya, karena di video kali ini aku bakal bahas 8 fenomena paling aneh yang pernah turun dari langit. Begini ceritanya tentang peristiwa aneh yang sering disebut hujan ikan, yang paling terkenal terjadi di sebuah kota bernama Yoro di Honduras. Pada tahun 1800-an, di kota Yoro, Honduras, penduduk mulai melaporkan sebuah fenomena yang sangat membingungkan. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juni, setelah badai besar dengan kilat dan guntur yang dahsyat, jalanan kota mendadak dipenuhi ikan-ikan kecil yang masih hidup. Anehnya, Yoro terletak jauh di pedalaman, bukan di dekat pantai. Meskipun kejadian ini terdengar mustahil, bagi warga Yoro itu sudah menjadi hal biasa. Mereka menamai fenomena ini Yuva the Pisces atau hujan ikan dan menganggapnya sebagai berkah dari Tuhan. Setelah badai reda, warga berbondong-bondong membawa ember dan keranjang untuk mengumpulkan ikan-ikan yang bertebaran di jalanan, lalu memasaknya untuk dimakan bersama. Fenomena serupa juga pernah terjadi di tempat lain, seperti di kota Texarkana, Texas, Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2021, di kota terpencil Jamanu, Australia, hujan ikan bahkan sudah terjadi beberapa kali, yaitu pada tahun 1974, 2004, 2010, dan 2024. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Teori yang paling umum adalah karena angin puting beliung air. Angin yang sangat kuat ini bisa menyedot ikan-ikan kecil, katak, atau hewan air lainnya dari sungai atau danau ke atmosfer. Hewan-hewan ini terbawa oleh angin sejauh bermil-mil dan kemudian jatuh bersamaan dengan hujan saat angin puting beliung melemah di daratan. Ada juga teori khusus untuk kasus di Yoro. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ikan-ikan itu sebenarnya hidup di sistem gua bawah tanah atau celah-celah di bawah permukaan tanah. Ketika musim hujan tiba dan air hujan sangat deras, air meluap dan membawa ikan-ikan dari habitat bawah tanah itu ke permukaan. Saat banjir surut, ikan-ikan tersebut tertinggal di jalanan, sehingga menciptakan ilusi seolah-olah terjadi hujan ikan. Jadi, meskipun kejadian ini terdengar sangat ajaib, penjelasan ilmiah menunjukkan bahwa itu adalah hasil dari kekuatan alam yang luar biasa, baik itu dari angin puting beliung atau karena kondisi geografis yang unik. Begini ceritanya tentang hujan darah. Ini memang menyeramkan, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Meskipun disebut hujan darah, sebenarnya itu bukanlah darah sungguhan, melainkan air hujan yang berwarna merah karena tercampur sesuatu. Salah satu kasus paling terkenal terjadi pada tahun 2001 di negara bagian Kerala, India. Kejadiannya berlangsung selama 2 bulan, dari Juli hingga September, dan sempat membuat heboh. Warga melaporkan bahwa air hujan yang turun berwarna merah pekat sampai-sampai bisa meninggalkan noda pada pakaian. Tentu saja, banyak yang ketakutan dan mengira itu adalah pertanda buruk. Apalagi dalam beberapa kepercayaan, hujan darah melambangkan bencana. Fenomena serupa juga pernah terjadi di tempat lain, seperti di Spanyol pada tahun 2014, bahkan sudah tercatat sejak zaman kuno. Di kota Zamora, Spanyol pada tahun 2014, air tangki dan sumur penduduk menjadi merah karena mikroalga. Lalu bagaimana bisa air hujan menjadi merah? Ada beberapa teori yang muncul untuk menjelaskan fenomena ini. Teori yang paling umum adalah karena angin kencang dari badai bisa membawa partikel debu atau pasir dari daerah kering seperti Gurun Sahara di Afrika. Debu yang terbawa angin itu kemudian tercampur dengan awan hujan. Ketika konsentrasi debu yang mengandung mineral tertentu seperti oksida besi sangat tinggi, warna hujan akan berubah menjadi kemerahan saat turun. Untuk kasus di Kerala, India, penelitian menunjukkan bahwa warna merah pada air hujan berasal dari spora alga atau mikroorganisme tertentu yang terbawa angin. Ada juga teori ekstrim yang menyebutkan partikel merah di hujan Kerala berasal dari luar angkasa, tapi teori ini masih menjadi perdebatan ilmiah.
Meskipun fenomena ini sering dikaitkan dengan mitos dan pertanda buruk di masa lalu, penjelasan ilmiah sekarang menunjukkan bahwa hujan merah adalah fenomena alam yang bisa dijelaskan. Bagi warga Kerala, setelah mengetahui penyebabnya, ketakutan mereka perlahan menghilang. Namun, fenomena ini tetap menjadi salah satu peristiwa cuaca paling aneh yang pernah tercatat. Begini ceritanya tentang hujan katak ini memang sudah lama terdengar, dan kasusnya juga pernah terjadi di beberapa tempat di dunia. Kejadiannya mirip dengan hujan ikan. Salah satu kasus yang terkenal terjadi di Kansas City, Amerika Serikat pada tahun 1873. Warga kota terkejut ketika tiba-tiba hujan katak berjatuhan dari langit. Kasus lain yang cukup baru terjadi di prefektur Ishikawa, Jepang pada tahun 2009. Saat itu, warga menemukan puluhan katak berudu berjatuhan setelah hujan. Di Calgary, Kanada juga pernah terjadi hujan katak pada tahun 1921. Katak-katak yang jatuh itu bahkan ada yang masih hidup dan menjadi santapan para kucing di sekitar sana. Lalu bagaimana bisa katak berjatuhan dari langit? Teori yang paling masuk akal sama seperti pada kasus hujan ikan, yaitu karena angin puting beliung air atau tornado. Angin yang sangat kuat ini bisa menyedot katak, ikan, atau hewan kecil lainnya dari danau atau sungai. Katak-katak yang ringan ini kemudian terbawa jauh ke atmosfer. Ketika tornado atau angin puting beliung melemah di daratan, mereka akan melepaskan muatannya bersamaan dengan hujan. Fenomena ini tidak terjadi setiap hari, makanya sangat langka. Namun penjelasan ilmiahnya cukup masuk akal. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kekuatan alam bisa menghasilkan hal-hal yang sangat aneh dan tidak terduga, jauh dari mitos atau cerita horor. Jadi, cerita tentang seekor hiu yang jatuh di lapangan golf ini memang benar terjadi. Tapi ada penjelasannya yang masuk akal dan berbeda dengan peristiwa hujan hewan massal. Kejadian ini bukan disebabkan oleh tornado atau puting beliung, melainkan ulah seekor burung pemangsa. Begini ceritanya, pada Oktober 2012, di lapangan golf San Juan Hills di California, Amerika Serikat, seorang petugas lapangan menemukan seekor hiu tutul. Hiu itu yang masih hidup tampak menggelepar di area tee ke-12. Tentu saja, penemuan ini membuat semua orang di lapangan golf itu terkejut dan bingung. Saat diperiksa lebih dekat, ditemukan ada luka bekas tusukan di dekat sirip punggungnya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa hiu tersebut dibawa oleh seekor burung pemangsa besar, kemungkinan besar burung elang tiram. Burung itu mungkin saja menangkap hiu dari lautan yang berjarak sekitar 5 mil dari sana, tapi kemudian secara tidak sengaja menjatuhkannya di lapangan golf tersebut. Para staf di lapangan golf yang merasa kasihan segera mengambil tindakan. Mereka memasukkan hiu itu ke dalam ember berisi air, lalu mencampurkan dengan garam dapur untuk menciptakan air lautan buatan. Setelah itu, salah satu petugas membawa hiu itu kembali ke pelabuhan dan melepaskannya ke laut. Luar biasanya, hiu tersebut berhasil bertahan dan berenang menjauh. Jadi, hiu yang jatuh di lapangan golf ini bukanlah fenomena hujan hiu massal yang disebabkan oleh badai, melainkan insiden langka yang melibatkan hewan pemangsa dan mangsanya. Kisah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kejadian paling aneh justru memiliki penjelasan yang paling sederhana. Begini ceritanya tentang hujan cacing ini juga termasuk fenomena langka yang pernah dilaporkan terjadi di beberapa tempat di dunia. Meskipun terdengar aneh, kejadian ini mirip dengan kasus hujan ikan dan hujan katak. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi di Norwegia pada tahun 2015. Seorang guru biologi bernama Karsten Nerstad menemukan ribuan cacing menggeliat di atas salju saat sedang bermain di ski di pegunungan. Kejadian ini membuat bingung para ilmuwan karena tidak ada penjelasan yang mudah untuk ribuan cacing bisa berada di atas salju. Di Skotlandia juga pernah terjadi kejadian serupa pada tahun 2011. Setelah badai menerjang, seorang guru olahraga bernama David Kirsten menyaksikan lusinan cacing berjatuhan di lapangan dengan suara gedebuk. Cacing-cacing itu diduga terperangkap dalam pusaran angin sebelum akhirnya jatuh.
Setelah itu, pada tahun 2023 sempat viral kabar hujan cacing di Provinsi Liaoning, China. Video yang beredar menunjukkan cacing-cacing menempel di mobil dan jalanan. Namun, setelah diselidiki, sebagian pihak membantah klaim tersebut dan menyebutnya bahwa yang jatuh adalah bunga poplar, bukan cacing. Sama seperti fenomena hujan hewan lainnya, ada beberapa teori yang paling masuk akal untuk menjelaskan hujan cacing ini. Teori yang paling kuat adalah karena angin kencang atau tornado. Angin yang sangat kuat bisa menyedot cacing-cacing dari tanah, lalu membawanya terbang jauh sebelum akhirnya jatuh bersamaan dengan hujan. Cacing tanah yang ringan bisa dengan mudah terbawa angin kencang. Teori lain menjelaskan bahwa getaran dari hujan deras itu sendiri bisa memicu cacing untuk keluar dari liangnya ke permukaan tanah. Hal ini terjadi karena cacing bernapas melalui kulit dan mereka seringkali mencari udara di permukaan saat tanah tergenang air. Jadi, meskipun terlihat seperti hujan cacing, bisa jadi itu hanya efek dari hujan lebat yang memaksa cacing keluar dari bawah tanah secara massal. Jadi, meskipun hujan cacing adalah fenomena langka, penjelasan ilmiahnya menunjukkan bahwa itu adalah akibat dari kekuatan alam yang ekstrim, baik itu karena angin kencang maupun karena reaksi cacing terhadap hujan yang sangat deras. Begini ceritanya tentang hujan daging Kentucky yang terjadi pada 3 Maret 1876 itu memang aneh sekali. Kejadiannya di sebuah peternakan dekat Olympia Spring di Butte County, Kentucky, Amerika Serikat. Semua bermula saat seorang ibu bernama Ellen Crouch sedang santai membuat sabun di teras rumahnya. Cuaca cerah sekali, tak ada tanda-tanda bakal hujan. Tiba-tiba dari langit, potongan-potongan daging merah berjatuhan seperti kepingan salju yang besar menimpa halaman rumahnya. Kejadian itu cuma berlangsung beberapa menit, tapi potongan dagingnya bertebaran sampai menutupi area seluas kira-kira 90 kali 45 meter. Jelas saja Ibu Kraus dan cucunya yang ada di sana kaget setengah mati. Berita aneh ini langsung menyebar kemana-mana, bikin orang-orang penasaran. Banyak yang datang melihat langsung ke peternakan itu. Saking penasarannya, ada juga yang mencicip daging aneh tersebut. Mereka bilang rasanya mirip daging kambing atau rusa. Sampel dagingnya bahkan dikirim ke berbagai pihak untuk diteliti. Tentu saja muncul berbagai teori. Ada yang menganggapnya sebagai keajaiban atau pertanda dari Tuhan. Ada juga yang berpikir itu tipuan atau lelucon. Meskipun sulit membayangkan bagaimana caranya, para ilmuwan saat itu juga pusing memikirkannya. Nah, setelah diteliti lebih lanjut oleh para ahli, muncullah teori yang paling masuk akal. Ternyata potongan-potongan daging itu diduga kuat berasal dari muntahan sekawan burung nasar yang kebetulan lewat. Burung-burung ini memang punya kebiasaan memuntahkan isi perutnya kalau merasa terancam atau kaget saat terbang, mungkin untuk meringankan beban agar bisa terbang lebih cepat. Penelitian laboratorium juga menemukan bahwa daging itu terdiri dari jaringan paru-paru dan otot, cocok dengan isi perut hewan yang sudah mati dan dimakan burung nasar. Jadi, meskipun kejadiannya terdengar seperti dongeng, ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Hujan daging Kentucky tetap jadi salah satu peristiwa paling aneh dalam sejarah. Tapi sekarang kita tahu penyebabnya yang agak menjijikan itu. Begini ceritanya tentang hujan uang. Ini berbeda dengan fenomena alam lainnya. Ini bukan kejadian alami yang disebabkan oleh alam, melainkan ulah manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan badai, angin puting beliung, atau kekuatan alam lainnya. Meskipun begitu, fenomena hujan uang memang pernah beberapa kali terjadi di berbagai tempat dan menjadi viral. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena disengaja sebagai bagian dari promosi, tradisi, atau sekedar berbagi rezeki. Namun bisa juga terjadi karena kecelakaan, seperti yang pernah terjadi di California pada tahun 2021, di mana uang bertebaran di jalan tol setelah jatuh dari truk lapis baja. Beberapa contoh kejadian hujan uang yang pernah menggemparkan. Jakarta pada 2018, seorang pria dengan sengaja menyebarkan uang dari atas ekskavator di Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi ini menjadi viral, membuat warga berebut dan menyebabkan kemacetan. Ternyata itu adalah bagian dari promosi sebuah aplikasi digital. Pekalongan, Jawa Tengah 2022, kejadian serupa yang merupakan tradisi lokal bernama udik-udikan sempat viral. Warga beramai-ramai memungut uang yang disebar dari atas. California, Amerika Serikat 2021, uang berserakan di jalan tol karena jatuh dari truk lapis baja yang sedang melaju. Petugas patroli jalan raya sampai harus turun tangan untuk mengamankan uang dan mengatur lalu lintas.
Sidoarjo dan Probolinggo, Jawa Timur 2019. Video viral menunjukkan sebuah keluarga menyebarkan uang dari atap rumah mereka, menarik perhatian banyak warga. Hujan uang selalu menjadi berita karena sifatnya yang tidak biasa dan memicu kerumunan. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi rezeki nomplok yang tidak terduga. Sementara bagi sebagian lain, ini menjadi kisah unik yang diceritakan turun-temurun. Meskipun begitu, penjelasan di baliknya selalu bermula dari tindakan manusia, bukan dari misteri alam. Begini cerita tentang hujan lumpur. Ini memang terdengar aneh, tapi ada penjelasan ilmiah yang cukup sederhana di baliknya. Ini bukanlah fenomena supranatural, melainkan kejadian alam yang melibatkan debu dan partikel dari tanah. Hujan lumpur pernah terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti di Yunani pada Maret 2018. Saat itu, warga terkejut melihat air hujan yang turun berwarna kemerahan. Kemudian di Jepang pada tahun 2009, hujan lumpur turun di beberapa wilayah. Di Indonesia sendiri, terutama di sekitar gunung berapi seperti Gunung Sinabung pada 2014, hujan lumpur pernah terjadi akibat letusan. Lalu bagaimana bisa air hujan menjadi lumpur? Angin membawa debu dan partikel tanah. Angin kencang dari badai atau puting beliung mampu menerbangkan debu dan partikel tanah yang ringan dari permukaan bumi ke atmosfer. Partikel terbawa jauh. Partikel-partikel ini bisa terbawa oleh angin sejauh ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Misalnya partikel debu dari gurun Sahara di Afrika dapat terbawa angin hingga ke Eropa. Tercampur dengan awan. Partikel debu ini kemudian tercampur dengan tetesan air di dalam awan hujan. Jatuh bersama hujan. Ketika awan melepaskan tetesan airnya, partikel-partikel debu dan tanah yang sudah tercampur itu ikut jatuh bersama air hujan, menghasilkan hujan lumpur atau yang kadang disebut hujan kotor. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan partikel tanah yang banyak terangkat ke atmosfer seperti letusan gunung berapi. Letusan yang kuat bisa melontarkan abu vulkanik dan material lainnya hingga ke atmosfer. Badai pasir, angin yang sangat kencang di daerah gurun bisa menerbangkan debu dan pasir dalam jumlah besar. Jadi, hujan lumpur bukanlah fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian ini adalah bukti nyata bagaimana alam bekerja dan bagaimana partikel-partikel kecil dari suatu tempat bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Kejadian ini juga menunjukkan keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain melalui pergerakan angin. Nah, itu dia Gresi, 8 fenomena aneh yang pernah turun dari langit. Mulai dari yang bikin takjub sampai yang bikin bulu kuduk merinding. Langit ternyata nggak selalu menurunkan hujan, tapi juga menyimpan jutaan misteri yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan manusia. Kadang, keindahan alam justru datang dalam bentuk yang aneh dan tak terduga. Jadi, kalau dari 8 fenomena tadi, kira-kira fenomena apa yang kamu harapkan nih Gresi? Yang bikin kamu pengen lihat langsung atau malah lari ketakutan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tetap pantau langit. Siapa tahu sesuatu yang aneh sedang bersiap turun di atas kepala kamu. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.